ungkapan seorang kritikus hadis bahwa si fulan itu fulanun syekhun, dengan kata syekh yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ta'lim, dalam pembelajaran itu berbeda. Kalau kata syekh dalam kehidupan kita sehari-hari, itu maknanya guru, orang yang menjadi tempat bertanya, yang kita hormati, dan sebagainya. Tapi kalau kata syekhun di dalam ilmu hadis atau di dalam kritik sanad atau dalam istilah lafal-lafal ilmu jarh wa ta'dil, syekh itu lebih kepada seorang tua yang pikun, seorang tua yang banyak lupanya, seorang tua yang daya ingatnya tidak top chair lagi, bahasa kita, tidak sempurna lagi daya ingatnya. Kira-kira ini positif atau negatif, syekhun? Negatif. Jadi di dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu kritik sanad, kata syekhun itu dianggap negatif. Tapi kalau ta'lim kita biasanya syekh itu sudah hebat, ya kan? Orang terpandang, orang dihormati. Nah, itu perbedaannya antara lafal jarh wa ta'dil dalam hal ini adalah lafal lebih kepada lafal jarh. Kata syekhun itu berarti rawi itu sudah tua, di masa tuanya banyak lupa. Atau di masa tuanya pikun. Nah, itu perbedaan ungkapan kata syekhun di dalam kritik sanad atau lafal jarh wa ta'dil dengan kata syekhun dalam ta'lim kita, dalam keseharian kita. Itu harus dibedakan. Saat seorang periwayat yang thiqah meriwayatkan dari gurunya menggunakan kata an, kita harus memastikan beberapa hal. Yang pertama, apakah rawi itu ada catatan bahwa mereka berdua ada hubungan guru murid? Satu. Kalau ada bukti hubungan guru murid dengan kita melihat kitab rijalul hadis seperti Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Kashif, kemudian kitab Lisanul Mizan dan seterusnya, maka rawi antara guru dan murid itu bersambung sanadnya, meskipun menggunakan kataan. Tapi apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Kita cari lagi, apakah rawi yang thiqah itu yang menggunakan lafal an dari gurunya itu termasuk rawi yang mudallis. Apa rawi mudallis? Rawi mudallis itu dia menyatakan dari gurunya padahal tidak. Itu namanya rawi yang mudallis. Apakah mungkin itu dilakukan oleh orang yang thiqah? Mungkin. Mungkin saja. Kalau itu terjadi, meskipun yang bersangkutan thiqah dan menggunakan lafal an, dan dia dikenal sebagai rawi yang mudallis, maka itu tidak bersambung sanadnya, alias sanadnya terputus dan pasti hadisnya dhaif. Di samping ada lagi yang lain yang harus kita teliti. Kalau rawi-rawi yang thiqah yang menggunakan lafal an dari gurunya. Jadi tidak serta-merta seorang thiqah misalnya menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan an itu bersambung. Tidak serta-merta begitu. Harus ditelusuri ulang kembali.